Koordinat ekuatorial 1 ini di antara unsurnya ada right ascension atau ascensio recta sama deklinasi matahari. Apa Pak gunanya koordinat ekuatorial 1 ini? Biasa kita memakai ini kalau deklinasi matahari di antaranya ya untuk mengetahui azimut matahari ya. Jadi sebelum kita tahu nilai azimut mataharinya, itu maklum itu kita ketahui, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai dari deklinasi mataharinya. Makanya dalam rumusnya untuk mencari azimut matahari itu kotan azimut atau kotan arah matahari terlebih dahulu sama dengan tan deklinasi matahari kali cos lintang tempat bagi sin sudut waktu. Nah, deklinasi matahari itu ya diambil dari koordinat ekuatorial ini. Ascensio recta biasanya antara ascensio recta matahari dan bulan saling terkait. Maka biasanya salah satu dari unsur ini kemudian dipakai untuk mengetahui unsur yang lain. Dalam perhitungan awal bulan, ascensio recta juga dipakai gitu. Nah, ini koordinat ekuatorial 1. Kemudian berikutnya koordinat ekuatorial 2 atau koordinat sudut jam bintang. Koordinat sudut jam bintang ini unsurnya ada deklinasi sama hour angle. Hour angle atau sudut waktu. Sudut waktu biasa kita memakainya dalam perhitungan arah kiblat, perhitungan awal waktu sholat misalnya. Dari koordinat horizon, yakni tinggi benda langit, matahari semisal, dari tinggi matahari kemudian dirubah menjadi dari koordinat horizon dirubah menjadi koordinat sudut jam bintang. Dari tinggi benda langit dirubah menjadi sudut waktu. Sudut waktunya berapa? Hour angle-nya berapa? Itu dirubah di situ. Setelah diketahui sudut waktunya, kemudian dirubah menjadi jam, waktu hakiki, kemudian waktu daerah. Tambahkan ihtiyat, jadilah itu waktu sholat. Nah, itu korelasi antara satu koordinat dengan koordinat yang lain, termasuk contohnya dalam implementasinya dalam ilmu falak. Dalam garis besar, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada prinsip-prinsip dalam memahami koordinat astronomi ini atau koordinat benda langit ini. Jadi berbeda dengan koordinat di bumi itu, kalau di koordinat di bumi atau koordinat geografis itu sangat sederhana ya konsepnya. Tapi kalau di sini dalam koordinat astronomi, koordinat benda langit, ini nanti ada beberapa hal yang perlu difahami terlebih dahulu. Dan ini prinsip ini nanti akan kita pakai juga untuk menganalisis 4 tata koordinat benda langit tadi. Pertama, lingkaran dasar utama. Jadi nanti ketika kita membahas tentang tata koordinat benda langit, pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu ini lingkaran dasar utamanya. Maksudnya lingkaran dasar utama itu apa? Lingkaran dasar utama ini lingkaran yang membagi bola menjadi 2 belahan utara dan belahan selatan. Nah, kalau di bumi itu ada garis khatulistiwa, itu ya lingkaran dasar utamanya ya garis khatulistiwa itu. Nanti di langit itu ada garis semacam garis khatulistiwa itu yang membagi belahan langit menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Ini lingkaran dasar utama. Ini berlaku untuk semua tata koordinat benda langit tadi. Kemudian yang kedua, lingkaran dasar kedua, yakni lingkaran besar yang tegak lurus dengan lingkaran dasar utama. Jadi di sini saya contohkan ini lingkaran dasar utama. Lingkaran dasar keduanya mana? Ini yang tegak lurus dengan lingkaran dasar utama. Selain lingkaran dasar utama dan lingkaran dasar kedua, ada yang disebut dengan kutub. Yang dimaksud kutub itu apa? Yang dimaksud di kutub di sini diameter bola yang tegak lurus dengan lingkaran dasar utama. Ini lingkaran dasar utama. Ini lingkaran dasar utamanya. Dari sini ke sini, ini kan namanya diameter. Nah, diameter bola yang tegak lurus dengan
lingkaran dasar utama inilah yang kemudian disebut kutub. Kalau sebelah utara, kutubnya jadi kutub utara. Sebelah selatan, kutub selatan. Nanti ada juga, karena kalau di bola langit, nanti ada kutub langit utara, KLU. Kutub langit selatan, KLS. Ada kutub kutub ekliptik utara. Ada kutub ekliptik selatan. Nah, seperti itu. Jadi intinya yang dimaksud kutub ini diameter bola yang tegak lurus dengan lingkaran dasar utama. Ini maksud dari kutub. Jadi ada 6 hal. Yang pertama tadi lingkaran dasar utama, lingkaran dasar kedua, kemudian kutub, dan berikutnya ada titik asal atau titik acuan. Titik acuan dalam pengukuran besaran koordinat. Kalau kita di koordinat bola bumi, untuk menghitung lintang semisal, titik asalnya atau titik nolnya, titik acuan perhitungannya itu di Khatulistiwa. Kalau bujur tempat, titik asalnya di Greenwich. Di bumi ada titik asalnya, di langit pun juga ada, di bola langit. Titik asalnya semisal di sini saya contohkan Ascensio Recta. Titik asalnya di sini semisal vernal equinox. Vernal equinox itu nama lain dari titik Aries atau Hamel. Semisal kita mau menghitung nilai Ascensio Rectanya. Ascensio Recta ini ngitungnya dari mana? Dari titik asal ini. Titik asalnya di vernal equinox. Jadi sini ke sini ini berapa derajat nilainya? Itulah nilai Ascensio Recta. Jadi setiap koordinat pasti punya titik asal atau titik acuan. Nah, ini untuk ngitung koordinat Ascensio Rectanya. Kalau deklinasinya titik asalnya mana? Deklinasinya titik asalnya lingkaran ini. Maka tinggal dihitung saja ke arah kutubnya berapa derajat. Itu nilai deklinasinya. Jadi tadi ada lingkaran dasar utama, kemudian lingkaran dasar kedua, ada kutub, ada titik asal, kemudian yang kelima ini koordinat 1. Koordinat 1 ini maksudnya, karena nanti ada dua unsur koordinat 1 dan koordinat 2. Koordinat 1 ini yang biasa disebut dengan absis, yakni koordinat yang dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran dasar utama. Titik asalnya tadi vernal equinox ini, dari vernal equinox dihitung sepanjang lingkaran utama ini, itu berapa derajat. Itu yang kemudian dimaksud dengan titik asalnya. Maaf, itu yang kemudian dimaksud dalam koordinat satunya. Dalam contoh ini, koordinat 1 contohnya Ascensio Recta. Nah ini. Ascensio Recta dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran dasar utama ini. Kemudian koordinat 2-nya apa? Koordinat 2-nya itu koordinat yang dihitung dari lingkaran dasar utama. Ini lingkaran dasar utama. Dihitungnya dari sini ke arah mana? Ke arah kutub. Semisal kalau di sini koordinat 2-nya ya deklinasi ini. Dari sini lingkaran dasar utama dihitung ke arah kutub. Ini berapa? Nah ini koordinat 2-nya. Jadi tadi yang pertama unsur yang perlu kita pahami dalam koordinat astronomi atau koordinat bola langit. Pertama, lingkaran dasar utama. Lingkaran dasar utamanya apa? Semisal di sini ekuator langit. Ini ekuator langit. Yang kedua, lingkaran dasar 2. Lingkaran dasar 2 ini lingkaran yang tegak lurus, lingkaran besar yang tegak lurus dengan lingkaran dasar utama. Ini lingkaran dasar kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, lingkaran dasar kedua. Kemudian berikutnya kutub. Kutubnya mana? Ini yang tegak lurus dengan ekuator langitnya mana? Ini. Nah, ini kutub langit utara, ini kutub langit selatan. Ini nomor 3 kutubnya. Kemudian titik asal. Titik asalnya mana? Titik asalnya ini. Titik Aries atau vernal equinox ini. Contohnya seperti itu.
Jadi nanti untuk menghitung koordinat 1 ini dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran dasar utama. Nah, sini. Kemudian koordinat 2 dihitung dari lingkaran dasar utama ke arah kutub. Nah, ini koordinat 2. Jadi 6 hal ini itu hal-hal mendasar yang perlu kita pahami untuk memahami koordinat astronomi atau memahami koordinat bola langit. Dan 6 hal ini yang kemudian membedakan antara satu koordinat dengan koordinat yang lain. Nah, ini nanti akan saya bahas bagaimana 6 hal ini dalam koordinat ekuator. Akan saya bahas dalam koordinat ekuatorial. Nah, nanti akan kita bahas di sini implementasinya seperti apa. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti juga akan kita bahas 6 hal ini kalau diimplementasikan dalam koordinat ekliptika, koordinat horizon. Sehingga kemudian kita bisa membedakan dengan jelas kalau koordinat ekuatorial itu titik acuannya mana, kutubnya yang sebelah mana, koordinatnya apa saja, lingkaran dasar utamanya yang mana, lingkaran dasar keduanya yang mana. Sehingga nanti ketika kita gambar tidak jumbuh dengan koordinat ekliptika, tidak jumbuh dengan koordinat horizon.